Kalian tolol, tapi pengen lolos UTBK. Cobain, asli. Dengan harga yang murah, dengan IQ 150, akan bisa bantuin lo kerjain UTBK. Hubungi nomor di bawah ini. Yo, kemarin ada yang tanya ke gue, Bang, gimana sih cara gue keterima SNBT? Tapi gue tolol, gue udah gak ada waktu belajar. dan di sini gue pengen nah, pertama, kayaknya lu emang harusnya nggak masuk situ. Dua, lah, terus dari kemarin-kemarin lu ngapain nggak belajar anjir? Dan ketiga apa ya? Tapi sebagai seorang engineer, gue ngelihat itu adalah suatu masalah. Dan masalah itu bisa dicari solusinya. Dan mungkin ini solusinya. Gue awalnya kepikiran itu dari ngelihat ini project keren banget namanya Ziklo. Jadi dia bisa jalanin AI gitu, tapi di ESP32 kayak kecil banget guys. Gue juga pernah lihat di marketplace ada namanya ESP32C3 OLED, which is yang kayak gini. Dia udah ada layarnya gini guys. Jadi kita bisa lihat langsung jawabannya dari si AI ini. Terus permasalahannya adalah gimana cara kita masukinnya. Dan untungnya di ESP itu ada dan untungnya di ESP32 itu ada tombol. Jadi satu tombol BUU namanya, itu bisa kita manfaatin untuk input. Gimana caranya? Yap, pakai kode Morse. というわけでモールスだけは全員せっせと練習しといていただかねえとな。 Nah, gue nggak ngoding dari awal guys. Gue ambil dari reponya si Ziklo ini. Terus kita modif dari layarnya sama inputnya gitu, biar bisa kita input Morse. Nah, setelah gue clone, ini ada filenya, ada banyak banget gini. Terus gue tambahin, ini ada Morse-nya. Morse defaultnya gini, kurang lebih. Dia kalau strip T dan seterusnya, ini strip 1 apa. Nah, karena ini ribet dan ada hal-hal yang nggak masuk ya di Morse normal. Nah, itu gua buat lagi satu mode lagi, yaitu mode angka. Di sini kita bisa masukin ini 0 di sini, ini 1 2 3, kita tinggal nulis titik. Nah, itu di mode angka, guys. Terus selain itu kita juga ada simbol. Tuh ada plus sama dengan yang lain-lain yang nggak ada di Morse normal. Dan ini gue buat untuk soal-soal matematika guys. Nah, cara pakainya gimana? Kita bisa masuk dulu ke mode angka. Caranya dot 5 kali. Nah, ini kita akan masuk mode angka. Kita tik 1 untuk 1. Ini 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dengan kayak itu kita akan lebih gampang gitu input angkanya. Terus selain Morse, gue juga nambahin kayak animasi waktu baru dicolokin. Tuh, ini dia masih loading, dia masih nungguin wifi harusnya. Dia nyambungin ke AI kayaknya kalau segitu. Dan nah, ini udah siap dipakai. Dan mungkin kalian mikir ini karena harus dicolok pakai kabel, ini nggak akan bisa buat contek bang, ini kegedean tetap. Meskipun ini device-nya kecil, kabelnya yang panjang. Nah, tunggu bentar. Nah, kita juga bisa nyolokin ini ke sini atau ini ke sini, ya entahlah. Caranya dengan ini kabel yang merah atau yang positif, kelihatan nggak sih? Ini kabel yang merah atau yang positif kita taruh ke soket yang tulisannya kelihatan. Tuh, soket yang tulisannya V5. Terus yang hitam kita taruh ke yang GD. Tuh, udah nyala. Oke. Ini udah restart.
Nah, sekarang udah bisa. Kita coba kirim chat ya. Kita kirim chat. Coba pakai baterai yang sekecil ini. Hai. Niha. Ini. Oke, kita kirim. Up. Hai. Oke, aman. Oke, karena gua nggak punya solder, jadi kita akan lanjut pakai power bank aja. Iya. Oke, lebih gampang. Dan bang, apakah ntar kodenya akan dibagi? Kayaknya enggak. Atau mungkin gue jual aja. Gue jual pun pasti akan mahal guys, karena akan sangat mungkin untuk disalahgunakan. Oke. Selain untuk ngebantuin lu nyontek di UTBK, ini buat apa lagi? Gue suka taruh ini di power bank gue guys. Jadi nah, setelah nyambung ke power bank, kita bisa ngasih tahu dia kayak misalnya GPIO 5 nyambung ke lampu kamar gue. Terus gue mau matiin lampu tiap jam 10 malam. Nah, dia akan matiin lampu otomatis tiap jam 10 malam. Tapi kita harus sambungin dulu ke GPIO 5 kalau mau kayak gini. Oh ya, kelupaan. Ini kita juga bisa ngirim dari Telegram ke sini gitu. Tanpa tanya ke AI. Terus kita kirim, dia akan kebaca di sini. Dan terakhir, apakah ini adalah solusi buat kalian yang tolol nggak punya waktu belajar dan pengen lolos UTBK gitu? Kayaknya jawabannya enggak. Kenapa? Karena kemungkinan pertama kalian bisa ketahuan gitu. Dimana kalau ketahuan, lu nggak akan bisa diterima lagi di PTN. Lu juga di blacklist. Dan seandainya nggak ketahuan, lu masih bisa nggak terima guys. Lu udah ngambil resiko sebesar itu dan masih bisa nggak diterima. Dan ketiga, seandainya diterima pun, mungkin lu nggak akan survive gitu di tempat kuliah. Kenapa? Karena lu sebenarnya tolol dan lu nggak seharusnya di situ. Jadi kalian masih mending nyontek atau enggak, itu terserah kalian. Itu suka-suka kalian, itu resiko kalian yang tanggung, gue nggak tanggung jawab. Dan ya mungkin itu aja dari gue. Bye bye.